Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan, syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan bisa kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sama-sama kembali kita akan belajar firman Tuhan. Terdapat di dalam Amsal. Ya, mari kita sama-sama buka. Kita melihat Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Ya, di sana dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ya. Amsal ini berbicara Amsal. Ya, Alkitab Amsal banyak berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Dan di dalam mengatur waktu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang bijak, ia akan dapat mengatur waktunya, ya, menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang berhikmat dan dapat mengatur waktu di dalam kehidupan kita, ya. Orang bijak terlihat dari bagaimana ia mengintegrasikan waktu di dalam kehidupannya, ya. Ia bergabung dengan waktu di dalam kehidupannya, ya. Ia beradaptasi dengan waktunya, ya, di dalam kehidupannya agar dia dapat mengatur waktu di dalam kehidupannya, ya. Di dalam kehidupannya sehari-hari, ya, ketika bekerja, ia tidak melihat sebagai hal yang terpaksa untuk dikerjakan, ya, atau sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan, tetapi ia memandang pekerjaan itu adalah sebagai kewajiban yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya, ya, yang memang benar-benar harus ada di dalam kehidupannya, ya. Ya, sebagai panggilan di dalam kehidupan untuk menjalani kehidupannya, ya. Bekerja, kalau di dalam rohani kita dapat bekerja untuk memenuhi panggilan hidup kita di dalam menggenapi setiap rencana Tuhan, setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Maka dari itu pentingnya untuk kita memiliki hikmat agar kita bisa melakukan pekerjaan kita, agar kita bisa mengatur waktu kita untuk kita tidak menjadi malas. Karena apa yang dikatakan Amsal pasal 19 ayat 15 ini mengatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita kelaparan, ya. Orang yang malas akan tidur nyenyak, ya. Dan orang yang lamban akan menderita kelaparan karena kemalasannya, ya. Ya, orang bijak terlihat bagaimana ia mengintegritaskan hidupnya, mengintegrasikan waktu di dalam kehidupannya, ya. Dengan cara pandang ini maka akan menyebabkan seorang akan memandang pekerjaannya atau memandang dirinya bukan sebagai seorang pekerja, sebagai budak, ya, sebagai budak pekerja, tetapi dia memandang bagaimana kehidupannya adalah harus bekerja, ya. Kerja itu menjadi rekan di dalam kehidupannya untuk menjalani kehidupannya, ya. Dan di dalam rohani kerja itu adalah dia memandangkan bagaimana pekerjaannya sebagai umat Tuhan menjadi rekan kerjanya Allah yang sama-sama membangun kehidupan rohaninya, membangun imannya, iman kepercayaannya kepada Tuhan untuk semakin kokoh di dalam Tuhan, ya. Dari itu mari kita sama-sama sebagai umat Tuhan kita belajar untuk kehidupan kita, untuk kita mengatur waktu kita sehingga kita tidak menjadi orang yang malas, ya. Kalau kita melihat bagaimana Amsal berulang kali mengingatkan kita untuk kita tidak malas, ya. Karena malas bukanlah merupakan karakternya Allah, ya, bukan sifatnya dari Allah. Bahkan Amsal mengambil sebuah contoh dari semut, ya. Amsal memberikan gambaran dari semut yang tidak memiliki akal budi, ya. Semut tidak memiliki akal budi. Dia tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Tetapi mereka bijak di dalam kehidupannya. Mereka bekerja di dalam kehidupannya untuk mereka menjalani kelangsungan hidup mereka. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, ya. Di sana dituliskan bagaimana dijelaskan bagaimana yang dilakukan oleh semut-semut itu, ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab tidak mengatakan orang yang tidur nyenyak identik dengan kemalasan, ya. Ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang tidur, orang yang
suka tidur adalah identik dengan orang yang malas. Tapi orang yang tidur nyenyak juga bisa menggambarkan sebuah kepercayaan, kedamaian, ya, kepercayaan yang sungguh-sungguh. Ia percaya terhadap penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, terhadap pertolongan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, ya, Raja Daud di dalam Mazmurnya pasal yang keempat ayat yang ke-9, dengan tentram, dikatakan di sana, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, sini Raja Daud mengatakan bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri, ya, dengan tentram dia membaringkan dirinya lalu segera tidur, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Tuhan, ya, sebab Tuhan yang membiarkan ia diam, ya, membiarkan aku diam dengan aman. Sebab Tuhan yang menyertai kita, sebab Tuhan yang menolong kehidupan kita sehingga kita bisa beristirahat, kita bisa tenang beristirahat karena kita percaya perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, namun di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15 ini menggambarkan kemalasan adalah orang yang tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak dalam hal apa? Ya, dalam hal tidak bekerja, menjalani kewajibannya, ya. Amsal ini menggambarkan orang yang tidur, ya, orang yang suka tidur nyenyak, menggambarkan sebuah kemalasan, ya. Tidak mau, artinya tidak mau bergerak dalam hal pekerjaan, menjalani kewajiban di dalam kehidupannya, menjalani aktivitas yang seharusnya dilakukan di dalam kehidupannya, ya. Malas, ia tidur, ya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Ia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Ia terus tidur sehingga maka itu membuat kehidupannya tidak melakukan apa-apa dan disebut yang namanya dengan malas, ya. Dalam hal tidak bekerja, tidak menjalani kewajiban, tidak melakukan apa-apa, itu adalah orang-orang yang malas. Maka itu sebabnya Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, ya, mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tinggal berbaring, ya. Ada waktu untuk kita beristirahat, ada waktu untuk kita bekerja, ya, menjalani tugas di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dari itu mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang yang bisa mengatur waktu kita, orang yang berhikmat di dalam waktu kita, ya, untuk kita menggunakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan, ya. Ya, ada caranya. Saya memberikan beberapa cara atau beberapa tips dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengatur waktu di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa mengatur waktu dalam kehidupan kita, yang pertama adalah istirahat yang cukup. Ketika kita memiliki istirahat yang cukup, maka saat keesokan harinya kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Karena apa? Karena kita sudah memiliki stamina, energi yang baik, karena kita sudah beristirahat dengan baik, sudah beristirahat dengan cukup. Dan yang kedua, ketika kita akan melakukan aktivitas, kita bisa membuat susunan atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan di hari itu, apa saja yang akan kita lakukan, ya, sehingga kita tahu waktu-waktunya apa yang harus kita lakukan di waktu jam begini, jam berapa, jam sekian, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, ya. Dan untuk melakukan hal itu, ya, tentunya harus memiliki harus memiliki kekuatan untuk kita bisa melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan kita dengan cara melawan rasa bosan. Yang pertama, melawan rasa bosan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita, untuk mengatur waktu kita dengan baik, istirahat yang cukup, menyusun susunan kegiatan dalam kehidupan kita agar kita bisa menentukan waktu-waktu yang akan kita gunakan, ya, melawan rasa bosan kita, Kak. Ya, seringkali rasa bosan itu membuat kita menjadi malas. Karena apa? Karena kita sudah tidak mau lagi melakukannya, karena kita sudah merasa capek untuk melakukannya. Ya, bosan itu membuat kita menjadi malas dan tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengerjakan hal sesulit apapun. Ya, sesulit apapun yang kita hadapi atau pekerjaan yang kita hadapi,
biar kita mau belajar untuk mengerjakannya. Karena itu adalah salah satu bagaimana untuk melatih diri kita untuk tetap terus bekerja, untuk lebih semangat lagi di dalam kita bekerja, menggali lebih dalam lagi kemampuan kita, potensi kita di dalam bekerja, ya. Dan tentunya melalui hal ini juga kita bisa belajar bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana cara kita mengatur waktu kita di dalam Tuhan, ya. Jangan sampai kita bosan untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita bosan untuk kita melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita bosan untuk mengatur waktu kita, untuk datang memberikan diri kita, menyerahkan diri kita, membawa diri kita kepada Tuhan. Karena itu adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, hidup semakin dekat di dalam Tuhan, hidup semakin lebih lagi mengenal akan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima janji-janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang besar yang berlimpah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita bisa memiliki waktu yang baik, kita bisa mengatur waktu yang baik, dan kita dapat mengerjakan hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Dan ini adalah hal yang bisa untuk kita lakukan, yang dapat melatih kita untuk menjadi orang-orang yang tidak malas lagi dan dapat mengatur waktu, menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan kita dapat menggunakan waktu yang ada untuk melakukan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kehidupan setiap pribadi kita semuanya, untuk mengingatkan kita firman Tuhan, untuk kita tidak lagi malas, untuk kita bisa mengatur waktu kita, menyusun rencana kegiatan di dalam kehidupan kita agar kita bisa memiliki aktivitas yang baik, ya. Dan juga kita memiliki peristirahatan yang baik sehingga tidur itu menjadi satu istirahat di dalam kehidupan kita, bukan menjadi satu kemalasan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan sebelumnya terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya, dan biarlah ini terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita untuk tetap terus rindu akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau mau menceritakan kesaksian mujizat, kesaksian kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, dan biarlah Engkau melihat kami umat-umat Tuhan yang tetap terus rindu akan mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, di dalam Tangan-Mu Engkau sanggup menolong kami, sanggup memelihara kami, sanggup menguatkan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi umat-umat Tuhan yang dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap kewajiban kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pekerjaan yang kami kerjakan, kami pikirkan bukan sebagai beban di dalam kehidupan kami, tetapi itu adalah tugas kami untuk kami tetap hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah Engkau peroleh dari kasih karunia Allah. Dan biarlah kami menggunakan waktu kami untuk kami saling mengasihi, melakukan setiap kehendak Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.